Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami, kembali bersama rekan saya Wiki Adrian yang sehat banget ini karena rajin olahraga. Amin ya, karena olahraga itu penting selain untuk kesehatan badan, jiwa juga gitu. Jadi lebih rileks aja, lebih seru aja. Oke, tapi lebih bagus lagi kalau sehat bisa cuan. Nah itu dia ya, karena pagi hari ini kita akan bahas tema mengenai sehatkan Indonesia sambil cuan ala aplikasi komunitas. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Jo Raimundus, beliau adalah co-founder dari Ayo Indonesia. Selamat pagi Mas Jo. Pagi, Apa kabar Mas? baik-baik. Iya, terima kasih Oke, sudah bergabung bersama kami di Kreatif. Ayo Ya, Indonesianya ini saya penasaran Ayo Indonesia untuk ngapain nih? kita aplikasi komunitas olahraga yang memudahkan untuk teman-teman yang berolahraga di Indonesia untuk mengakses seperti menyewa lapangan, untuk cari teman main bareng, cari teman sparring, sampai dengan mencari komunitas di olahraga Indonesia. Oke. Lalu apa yang menginspirasi pendirian Ayo Indonesia, Mas Jo? Awalnya tuh saya dan founders itu rutin main sepak bola. Hmm. Terus pas tahun 2016 tuh kita nemuin kok susah ya pas kita rutin sparring, kita nemuin susah cari lawan sparring pada waktu itu. Dan kita yakin sebenarnya komunitasnya tuh pasti banyak, tapi sebenarnya paling nggak terkoneksi aja gitu. Jadi ide awalnya adalah oke, kita bikin Instagram community yang ngumpulin komunitas olahraga di Indonesia. Dan benar pada saat itu dalam 1 bulan tuh kita dapetin lebih dari 400 komunitas olahraga di Indonesia gitu. Itu Apa yang mungkin kalau emang komunitasnya tuh emang banyak, cuma nggak saling terkoneksi. Jadi kita mulai Indonesia bisnis ini mulai dari bikin komunitas Instagramnya, bukan dari bikin produk aplikasinya gitu. Jadi kita Oke. bangun komunitasnya dulu gitu. Nah, komunitasnya ini untuk apa? Apa andil yang dilakukan oleh komunitas ini? Apakah menjadi sasaran target market dari Ayo Indonesia atau bagaimana? Ya, jadi kan kita aplikasi untuk komunitas olahraga Indonesia. Jadi kita mengintegrasikan player atau user dengan komunitas olahraga yang ada di aplikasi kita dan dengan lapangan olahraga di Indonesia. Jadi dari setiap user itu bisa melakukan booking lapangan, cari teman main, cari lawan sparring sampai dengan cari komunitas gitu. Jadi Oke. misalnya kalau mau olahraga itu tinggal download aplikasi Indonesia ya, tinggal klik aja di sana gitu. Oke, banyak sekali mungkin beberapa orang yang suka sekali berolahraga dan olahraganya tim gitu ya atau olahraganya match, tapi tidak melakukan olahraga tersebut karena nggak nemu gitu partnernya gitu ya, ataupun mungkin lawannya lah untuk kemudian bisa diajak olahraga. Tapi kemudian keberadaan dari Ayo Indonesia ini mempertemukan orang-orang yang punya excitement yang Iya, sama, Betul. ketertarikan yang sama. Ini nggak kalau saya harus lihat, ya, teman main gitu kan, biasanya kita nggak ya jadi gara-gara Wiki olahraga yuk sibuk misalnya. misalnya. Aduh saya nggak bisa hari ini, gagal lagi kan, besok juga Iya. mungkin kamu belum bisa gagal lagi. Nah itu tadi, tapi Ya, dengan benar. aplikasi ini bisa mempertemukan orang dan juga tadi ya fasilitas-fasilitas olahraganya. Tadi yang menarik kalau dilihat dari salah satu profil yang tadi ditayangkan, jadi setiap person yang ada di platform tersebut, di platform Ayo Indonesia juga dikasih profilnya ya, misalnya berapa kali cetak golnya, kemudian berapa kali match-nya dan lain-lain gitu-gitu ya, kurang lebih ya Mas Jo ya? Betul, betul. Jadi setiap player Hmm. itu punya catatan masing-masing ya, punya catatan bermainnya. Jadi misalkan dia main olahraga, misalnya sepak bola ya, kan kita ada multisport ya. Jadi Hmm. misalkan sepak bola, dia join main dengan komunitas itu berapa kali, dia nyetak berapa kali, nyetak asisnya berapa kali, sampai kartu kuning, kartu merah. Oh berarti kita Gitu. bisa tahu nih lawan saya kayak berat nih. Kalau Ya, levelnya bisa. udah ketinggian, aduh kayaknya nggak ini deh gitu, Kayak nggak ganti jadi yang deh, lain gitu. ganti yang lain. Ya, Oke, benar-benar. lantas solusi apa lagi nih yang ditawarkan Ayo Indonesia? Jadi solusi yang kita tawarkan itu salah satunya adalah, jadi lapangan olahraga di Indonesia ini banyak mengelola bookingnya itu secara manual, menggunakan kertas dan papan tulis dan terima bookingnya itu secara manual, WhatsApp dan telepon, dan itu sangat tidak efektif ya. Kadang adminnya lagi nggak pegang handphone dan lain sebagainya. Nah, kita itu menyediakan dashboard untuk venue venue owner atau pengelola, dan dari sisi kita aplikasinya ada aplikasi yang user yang tadi yang bisa cari lawan sparring juga bisa booking lapangannya juga gitu. Jadi Hmm.
secara komplit tuh bisa booking lapangannya juga. Jadi dari venue owner atau pengelola juga bisa ngelola bookingnya secara digital di aplikasi kita. Dan ini gitu. juga venue-nya bisa dipenuhi dengan berbagai macam booking ya. Venue olahraganya bisa laris lah kurang lebih gitu, dibantu oleh Ayo Indonesia. Oke, Betul. masih ada pertanyaan lainnya, usai jeda berikut kita akan lanjutkan ya Mas Jo ya. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Di Create Up masih bersama dengan Mas Jo, ini dari Ayo Indonesia, sebuah aplikasi yang mempertemukan komunitas olahraga di Indonesia begitu ya, baik untuk booking maupun juga untuk mencari teman untuk olahraga bareng. Untuk fasilitas venue-nya bisa di-booking langsung lewat aplikasi Ayo Indonesia. Secara model bisnis gimana sih Mas Jo soal Ayo Indonesia ini, model bisnisnya ataupun cara dari Ayo Indonesia bekerja ini seperti apa? Oke, kalau bisnis model kita ada 2. Yang pertama itu kita mengenakan biaya dari setiap booking yang terjadi di aplikasi kita. Yang kedua, kita bekerja sama brand untuk melakukan brand activation untuk brand-brand yang mau tap di komunitas kita. Karena komunitas yang ada di aplikasi Indonesia ini udah lebih dari 9.900 komunitas yang ada di aplikasi. Wow. Oke, jadi Cuannya banyak, cuannya sumber juga cuannya banyak. Nah, ini kan aplikasi, berarti bisa menjangkau seluruh Indonesia. Kalau untuk mencari teman atau match untuk main olahraga misalnya gitu ya, itu kan juga bisa di seluruh Indonesia. Kalau yang booking ini nih, nah bekerja sama dengan venue-nya, contohnya lapangan, sudah berapa banyak dan lain sebagainya. Sistem kerjasamanya seperti apa tuh? Ada marketing fee-nya nggak sih Mas Jo? Oke, kalau untuk jumlah lapangan, untuk fitur booking ini sebenarnya ada fitur yang terbaru, baru 1 tahun terakhir launch. Kita udah bekerja sama dengan hampir 120 lapangan di seluruh Indonesia, dan itu multisport dari sepak bola, futsal, basket, badminton yang ada di aplikasi kita. Gitu. Untuk sistem kerjasamanya, yang seperti saya sebutkan tadi, kita mengenakan biaya atau komisi dari setiap booking yang kita bawa untuk venue. Jadi setiap booking yang terjadi di aplikasi kita itu kita ambil komisi 5% gitu. Oh 5%, oke. Bagaimana cara dari Ayo Indonesia sendiri memastikan keberlangsungan bisnisnya ke depan? Artinya secara potensi ke depannya ini akan seperti apa sih, dan sejauh mana ini akan jadi sebuah market yang akan terus digarap oleh Ayo Indonesia? Ya, jadi industri olahraga sendiri kita semua tahu industri yang besar, tapi belum terdigitalisasi secara menyeluruh. Seperti yang saya sampaikan, venue atau lapangan olahraga di Indonesia itu lebih dari 90% itu masih manual mengelola bookingnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan olahraga sendiri itu bukan kegiatan yang musiman ya. Kita semua tahu masyarakat Indonesia melakukan olahraga secara rutin, dan setiap tahunnya kesadaran untuk melakukan olahraga itu pasti ya bertambah karena akan kesadaran akan hidup sehat ya. Nah, Indonesia hari ini hadir menyediakan end-to-end ekosistem buat olahraga, buat masyarakat Indonesia untuk memastikan orang Indonesia lebih mudah lagi untuk melakukan olahraga. Baik, memudahkan karena nggak perlu booking-booking misalnya WhatsApp, tunggu dibales lagi, terus jadi atau enggak, ini lebih gampang. Kemudian orang yang berolahraga makin meningkat juga gitu ya. Nah, singkat saja, sudah berapa banyak yang mendownload? Per hari ini sudah lebih dari 77.000 users di aplikasi ini. Sukses selalu untuk Ayo Indonesia. Sayang sekali waktu kita terbatas, Mas Jo. Terima kasih. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Selamat pagi. Baik. Dan kita akan menyimak pemirsa pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG berada di zona merah begitu ya, melemah 0,35%. Jakarta Sahaming Index melemah tipis, maksud kami menguat 0,01%, LQ45 melemah 0,25%. Gainers pemirsa, ada saham-saham diantaranya kalau tadi di opening benar-benar awal adalah saham-saham tambang logam, dan saat ini pemirsa ya, untuk top gainers pemirsa diantaranya adalah ada Dewa, Nickel, Film, BRMS dengan penguatan masing-masing 16%, 4,97%, 4,61%, dan 3,91%. Dan sektoralnya pemirsa, top losers dulu ya, kita lihat ada BBCA, kemudian ada NATO begitu ya. BBNI dan juga GoTo dengan pelemahan masing-masing 0,56%, 0,86%, 1,37%, dan 1,65%. Dari pergerakan sektoral,
Ya. Ada energi, infrastruktur turun signifikan pemirsa ya, basic industry juga tampaknya turun dan non siklik turun 0,58%, basic ya turun 2,61%. Dan pemirsa ini menutup perjumpaan kita dalam Power Breakfast pada pagi hari ini. Ya, semoga apa yang kemudian kita sudah sampaikan dapat memberikan inspirasi dan juga referensi untuk Anda. Saya Weki Adrian. Saya Prisa Songkodatu. See you in the morning.